Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andromedia dalam program Kampus Merdeka. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang desain sistem. Pada dasarnya, sistem ERP merupakan sistem yang sudah standar, mengikuti best practice dari ratusan bahkan ribuan implementasi secara global. Dalam konteks usaha mikro, membangun proses bisnis itu mahal. Selain mereka tidak memiliki sumber daya finansial, mereka juga tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu output dari membangun proses bisnis adalah adanya prosedur operasional baku atau standar operating procedure atau yang biasa disebut dengan SOP. Umumnya, perusahaan skala menengah dengan proses bisnis yang sangat kompleks, mulai membangun dan mengimplementasikan SOP di segala lini bisnisnya. Kesimpulannya apa? Pada dasarnya, kita menyarankan bahwa perusahaan mikro mengikuti standar best practice. Alih-alih membuat SOP yang demikian kompleks, takes time, dan mahal, akan lebih baik jika perusahaan mikro menggunakan sistem yang sudah baku dan mengikuti standar best practice. Dalam implementasi ERP, kita sudah membangun dan menggambarkan standar proses bisnis selama fase pertama. Dari semua proses tersebut, bisa jadi ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah prosesnya yang unik, dan yang kedua adalah kebutuhan perusahaan akan informasi. Kedua hal ini membuat perusahaan menjadi berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi jelas ya bahwa proses bisnis akan bersifat general, di mana setiap proses, data, dan siapa bisa dipahami oleh semua stakeholder, khususnya owner, manajer, dan sponsor. Kedua hal ini membuat perusahaan menjadi berbeda dengan perusahaan yang lain. Jadi jelas ya bahwa proses bisnis akan bersifat general, di mana setiap proses, data, dan siapa bisa dipahami oleh semua stakeholder, khususnya owner, manajer, dan sponsor. Sedangkan sistem itu sendiri lebih bersifat spesifik, di mana setiap proses dan data hanya dipahami oleh tim pengembang. Jadi sebenarnya tujuan utama dari desain sistem adalah untuk menjembatani komunikasi antara tim analis dengan programmer atau tim teknis. Analis dengan bisnis proses desainnya dan programmer atau tim teknikal yang harus dapat mewujudkan bisnis proses desain menjadi sebuah aplikasi real. Ini bukan hal yang mudah, karena bisa jadi ada mispersepsi dan bahkan constraint teknis yang mungkin tidak dipahami oleh analis. Semua ini merupakan bagian dari challenge bagi seorang sistem designer. Kembali ke implementasi ERP. Sistem desain merupakan fase kedua dalam metodologi implementasi ERP. Dalam fase kedua ini, effort lebih banyak digunakan untuk instalasi dan konfigurasi sistem, upload master data, dan uji coba. Untuk sistem ERP berbasis desktop atau standalone web applications, kita perlu langkah-langkah untuk menginstalnya. Tetapi untuk sistem ERP berbasis cloud atau software as a service atau SaaS, sistem sudah tersedia dan siap untuk dikonfigurasi. Inilah yang menjadikan SaaS menjadi tren layanan akhir-akhir ini. Konsep ini lebih menekankan pada layanan aplikasi bagi user, sehingga user tidak perlu memikirkan layer teknologi yang mensupport SaaS tersebut. Dengan begitu, user hanya dikenakan biaya sewa atas aplikasi, yang tentunya jauh-jauh lebih murah daripada pengelolaan sistem dan teknologi secara mandiri. Kembali ke pembahasan awal. Ada 4 bagian yang harus dikonfigurasi dalam sistem ERP, antara lain desain data, desain form, desain proses, dan desain output. Yang pertama, desain data. Dalam sistem, data disimpan dalam basis data, yang saat ini perkembangannya sudah sampai pada taraf distributed database, dan bahkan kita bisa menggunakan bahasa query selain SQL. Basis data ERP sendiri dapat dipahami dengan mudah dengan melihat bagaimana formulir entry datanya. Kenapa? Karena setiap field dalam formulir tersebut
disimpan oleh sistem dalam basis data. Berbeda dengan jenis aplikasi lain selain ERP, di mana tidak semua field disimpan dalam basis data. Untuk menentukan seperti apa kebutuhan datanya, kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu informasi apa yang dibutuhkan dalam output laporannya dan bagaimana cetakan formulir yang diharapkan. Dalam membuat desain data, kita bisa menggunakan konsep Entity Relationship Diagram atau ERD yang dapat kita bentuk per fungsi bisnis. Misal, bagaimana ERD untuk pencatatan order penjualan atau bagaimana ERD untuk pencatatan utang kita ke supplier. Yang kedua, desain form. Form atau formulir merupakan layar kerja user untuk mengentry setiap data, baik master data maupun transaction. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, formulir entry ini mempengaruhi bagaimana data dikelola dan disimpan dalam sistem basis data. Namun, inti dari desain form adalah tentang penentuan field apa yang harus ditampilkan, bagaimana bentuknya, di mana posisinya, dan bagaimana perilaku field tersebut. Dalam mendesain formulir entry, kita bisa menggunakan konsep user interface design yang dibentuk per fungsi bisnis. Misal, bagaimana UI untuk pencatatan order penjualan, atau bagaimana UI untuk pencatatan utang kita ke supplier. Yang ketiga adalah desain proses. Proses merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh user ketika entry data. Dalam sistem ERP, secara sederhana, proses dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu konfigurasi yang berisi nilai default atau behavior system. Yang kedua adalah callout yang terjadi ketika user melakukan perubahan data pada sebuah field dan berdampak langsung pada field lainnya. Yang ketiga adalah validator, yang terjadi ketika user melakukan penyimpanan data, komit transaksi, pembatalan transaksi, dan proses-proses lainnya yang terkait langsung dengan workflow pada formulir entry-nya. Apa itu workflow? Workflow mendefinisikan kondisi atau keadaan atau status formulir pada setiap proses yang dilakukan oleh user. Setiap keadaan akan berdampak pada perilaku sistem dalam menghandle apa yang boleh di-entry oleh user pada keadaan tertentu. Dan yang terakhir adalah proses. Ini merupakan proses tambahan yang dibutuhkan oleh user di luar workflow. Misal, proses kalkulasi, cetakan, laporan, bahkan transfer data antar formulir entry. Keempat proses tersebut dapat digambarkan dalam sebuah flow diagram, activity sequence diagram, atau diagram lain yang sejenis untuk menggambarkan urutan proses dalam formulir entry-nya. Setiap proses pasti mempunyai baris-baris perintah, misal proses untuk mengkalkulasi valuasi persediaan. Tentunya akan ada rumus-rumus yang harus dijalankan oleh sistem. Perintah-perintah ini harus dapat dispesifikasikan dengan jelas, tidak ambigu, dan harus dapat diimplementasikan sebagai kode program. Untuk itu, perintah-perintah tersebut harus dijelaskan dalam sebuah pseudocode agar dapat menjembatani proses apa yang diharapkan oleh user dan bagaimana sistem bisa menyediakan proses tersebut. Seperti namanya, pseudocode ini bukan sintaks kode program, tetapi lebih ke arah logika program yang dapat ditulis menggunakan natural language. Desain yang terakhir adalah desain output. Output menggambarkan apa yang telah di-entry oleh user ke dalam dua bentuk, yaitu cetakan dan laporan. Cetakan merepresentasikan formulir fisik, dapat berupa nota, bukti pembayaran, atau lainnya yang diakui secara formal oleh seluruh stakeholder. Berbeda dengan cetakan, laporan merepresentasikan informasi periodik dari data yang telah di-entry. Kebutuhan terhadap laporan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan akan informasi, untuk kemudian digunakan dalam proses pendukung keputusan. Karena itu, laporan bisa berbentuk formal seperti laporan keuangan, maupun informal seperti laporan ranking penjualan produk.
Selain menggambarkan mockup atau desain outputnya, kita harus bisa memberikan jaminan bahwa mockup tersebut dapat dibuat. Caranya adalah dengan menjelaskan dari mana data yang ditampilkan dalam output tersebut. Dari kolom database-nya kah? Dari parameter yang dilempar oleh prosesnya kah? Atau dari variabel yang dibentuk dalam output itu sendiri? Serta bagaimana behavior atau perilaku outputnya. Setiap fungsi atau proses bisnis harus dapat digambarkan sistemnya, yang terdiri dari 4 desain tersebut. Sederhananya, setiap fungsi atau proses bisnis akan diterjemahkan input proses outputnya ke dalam sistem. Mungkin tidak bisa sekali jalan selesai, tetapi akan ada proses refinement berkelanjutan dalam desainnya, dan ini lumrah. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga dapat memberikan inspirasi dan insight bagi kalian dalam mengerjakan tugas-tugas kampus Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.